Pentingnya gizi seimbang untuk anak usia sekolah. Pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Dan ini contoh tumpeng gizi seimbang, panduan konsumsi sehari-hari. 13 pesan dasar gizi seimbang. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Semakin beraneka ragam makanan yang kita konsumsi, semakin mudah tubuh kita memperoleh berbagai zat lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Pemenuhan energi yang cukup itu penting untuk memperlancar segala kegiatan yang kita lalui tiap harinya. Energi bisa diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, ataupun lemak. Ketiga, makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Contoh sumber karbohidrat adalah beras, jagung, singkong, ubi, talas, dan sagu. Selain karbohidrat itu sendiri, ternyata di dalamnya juga terkandung vitamin B1, B2, dan mineral. Keempat, batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. Konsumsi lemak dan minyak berlebih dapat memicu munculnya beberapa penyakit seperti jantung. Untuk itu, menyeimbangkan gizi dapat kita lakukan dengan cara membatasinya. Kelima, gunakan garam beriodium. Dalam menghindari berbagai penyakit seperti penyakit pondok, dianjurkan mengkonsumsi 1 sendok teh garam beriodium setiap harinya. Keenam, makanlah makanan sumber zat besi. Zat besi berperan penting dalam pembentukan sel darah. Kalian bisa mengkonsumsi makanan dengan zat besi seperti kacang-kacangan, hati, atau daging. Ketujuh, berikan ASI saja pada bayi sampai berumur 4 bulan. Sampai berusia 4 bulan, nutrisi bayi telah tercukupkan melalui konsumsi ASI. Bila berhalangan memberikannya, pilihlah produk susu formula dengan kandungan nutrisi yang lengkap. 8. Biasakan makan pagi. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun sampai pukul 9 pagi untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian. Dengan menerapkan kebiasaan sarapan, kita dapat mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Kesembilan, minumlah air bersih, aman, dan cukup jumlahnya. Kita bisa mengkonsumsi 2 liter atau 8 gelas air sehari, sementara pekerja yang berkeringat, ibu hamil, dan ibu menyusui perlu tambahan air. Ke-10, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Ada ragam aktivitas fisik yang bisa kita lakukan, mulai dari berjalan kaki, bersepeda, ataupun senam. Bila melakukannya secara teratur, kesempatan hidup lebih sehat pun meningkat. Ke-11, hindari minum minuman beralkohol. Kebiasaan minum minuman beralkohol dapat menyebabkan terhambatnya proses penyerapan zat gizi sehingga menimbulkan beragam penyakit. Ke-12, makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Pastikan kamu mengkonsumsi makanan yang aman bagi kesehatan.
tingkatkan kecermatan dalam membeli ataupun mengolah makanan dengan memperhatikan kebersihan dan keamanannya. Ke-13, bacalah label pada makanan yang dikemas. Keterangan dalam label pangan memuat info tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lainnya. Dengan membacanya, kita bisa mengetahui kadar gizi yang diperoleh oleh tubuh. Sumber makanan, zat tenaga, zat pembangunan, dan zat pengatur. Gizi memiliki 3 manfaat untuk tubuh manusia, diantaranya membangun dan memelihara tubuh. Zat tenaga, ada karbohidrat, lemak, protein. Untuk zat pembangunan, ada protein, mineral, dan air. Dan untuk pengatur, ada vitamin, mineral, protein, dan air. Yang pertama, karbohidrat. Susunan karbohidrat terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam tubuh, karbohidrat akan dibakar, kemudian menghasilkan tenaga panas. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Contoh monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sementara itu, yang termasuk di sakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Adapun padi, dekstrin, dan selulosa termasuk dalam polisakarida. Kedua, lemak. Lemak disusun oleh beberapa unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak akan dibakar oleh tubuh untuk dijadikan sumber tenaga. Selain itu, lemak juga dijadikan bahan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Dalam prosesnya, 1 gram lemak akan menghasilkan 9 kalori. Ketiga, protein. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Adapun asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino esensial. Sebegitu pentingnya protein dibutuhkan bagi tubuh manusia karena menempati 3 fungsi zat gizi untuk tubuh manusia, yaitu zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Keempat, mineral. Adapun sebagai zat pengatur, mineral berfungsi dalam keseimbangan asam dan basa, proses pembekuan darah, kepekaan syaraf dan kontraksi otot, serta proses metabolisme. Selain itu, mineral juga berperan dalam proses pernafasan sebagai zat pengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh manusia, juga pengangkutan karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Kelima, vitamin. Fungsi utama vitamin adalah mengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Menurut sifatnya, vitamin dapat digolongkan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin A, D, E, dan K termasuk yang larut dalam lemak, sementara vitamin B dan D termasuk yang larut dalam air. Untuk yang terakhir, air. Air berfungsi sebagai senyawa pembentuk sel, selain juga berperan mengatur suhu tubuh, melarutkan zat-zat gizi, membantu dalam proses pencernaan, transportasi zat gizi ke sel-sel, sebagai pelumas dan lubrikan terhadap sendi, serta menjadi media pengeluaran zat sisa. Peran air dalam tubuh tidak dapat digantikan dengan zat atau senyawa lainnya. Oleh sebab itu, penting untuk memenuhi kebutuhan air yang cukup sesuai dengan aktivitas fisik dan kondisi tubuh masing-masing orang. Dampak gizi tidak seimbang. Yang pertama, berat badan. Berat badan tentu akan dipengaruhi oleh asupan gizi.
Ketika seorang anak terlalu banyak makan kalori, tentu berat badannya akan naik hingga berlebih. Sementara jika kekurangan kalori, berat badannya turun hingga tidak mencapai berat badan ideal. Kedua, kurangnya konsentrasi dan mengantuk. Anak sekolah membutuhkan karbohidrat dan protein lebih banyak di pagi hari. Karbohidrat ini berfungsi untuk menutrisi daya pikir anak dan menjaganya untuk tetap fokus. Kekurangan karbohidrat pada anak tentu bisa membuatnya kekurangan konsentrasi, mengantuk, hingga rewel. Ketiga, pertumbuhan yang terhambat. Protein menjadi salah satu kandungan yang mendukung pertumbuhan fisik anak. Protein sendiri bisa didapat dari telur, daging, ayam, dan ikan. Jika anak kekurangan protein, tentu pertumbuhannya akan terhambat. Dan yang terakhir, sembelit. Banyak anak yang susah makan sayur karena dirasa menjadi makanan tidak enak. Dampaknya, anak jadi sembelit atau susah buang air besar. Orang tua harus lebih kreatif untuk mencari cara agar anak-anak tertarik makan sayur dan buah.